Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang memiliki kekhususan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Ia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya memiliki kemungkinan besar akan diketahui oleh banyak orang. Begitu pula dengan haji, begitu pula dengan zakat. Tapi tidak dengan puasa. Puasa hanya diketahui oleh sang pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan reward atau balasan kepada pelakunya. Pemirsa yang budiman, karena begitu istimewanya puasa, maka pelajaran yang bisa ditorehkan dari ibadah ini juga begitu istimewa. Selain pelajaran untuk menahan diri, menahan nafsu, yang tak kalah pentingnya hikmah dan pelajaran dari puasa adalah tentang pentingnya sifat dan sikap jujur di dalam kehidupan. Puasa mengajarkan kita semua untuk jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada diri sendiri adalah menyesuaikan apa yang ada di lisan dengan apa yang ada di hati. Jujur terhadap diri sendiri adalah mengakui bahwa dirinya penuh dengan dosa, dirinya penuh dengan nista, dirinya penuh dengan aib dan kekurangan. Jujur kepada diri sendiri adalah setiap ucapannya dipastikan tidak mengandung cemooh, tidak mengandung rasa takabur, tidak mengandung kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Sementara jujur kepada orang lain adalah memastikan bahwa kita tidak pernah berbohong, tidak pernah menyebarkan fitnah kepada orang lain, tidak pernah bergosip, tidak pernah membicarakan aib orang lain. Bukankah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiq thalatha, di antara tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia bicara maka isi pembicaraannya adalah bohong belaka. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, ketika dia dipercaya, diberikan amanah, maka dia lalai dan menyepelekan amanah itu. Itu adalah sebentuk ketidakjujuran kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang shaim, orang yang menjalankan ibadah puasa, sejatinya mampu mengejawantahkan sifat jujur ini di dalam segenap kehidupannya. Sekali lagi, baik kepada dirinya, kepada orang lain, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah berarti tulus di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya, baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Semuanya tulus. Karena itu innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya seluruh aktivitas yang dilakukan itu ditentukan
oleh motivasi, oleh niat yang ditancapkan sejak awal oleh pelakunya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, sifat jujur merupakan salah satu kunci keberhasilan kehidupan ini. Kalau kita ingat sejarah baginda Muhammad SAW, beliau jauh-jauh hari sebelum diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah dikenal sebagai sosok as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Karena kejujurannya, karena tindak tanduk dan perilakunya bisa dipercaya oleh orang-orang Mekah dan sekitarnya, maka baginda Muhammad SAW setiap omongannya tak pernah didustakan, tak pernah tidak dipercaya oleh kaumnya. Maka baginda berhasil menyampaikan risalah Tuhan dan ajaran kemanusiaannya dengan baik di kota Jazirah Arab dan akhirnya sampai ke kita, bangsa yang kita cintai. Yang kedua, jujur ini juga mewariskan rasa ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Inna sidqa tuma'ninah, kata baginda Rasul. Kejujuran itu mewariskan ketenangan dalam batin. Orang yang jujur pasti dalam kehidupannya akan tenang karena dia tidak pernah mengada-ngada. Dia hanya menyampaikan sesuatu yang betul-betul ada dan apa adanya. Yang ketiga, jujur juga akan memberikan keberkahan dalam hidup seseorang. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kata baginda Rasul. Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli, lalu keduanya saling jujur menyampaikan hal-hal terkait dengan perniagaannya, harganya, kemudian terjadi tawar-menawar, keduanya jujur atas itu semua, tidak ada kebohongan di antara kedua belah pihak, maka burika lahuma fi bai'ihima, maka niaga mereka, transaksi jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sesungguhnya kejujuran itu akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan dunia dan akhirat, dan pada puncaknya Allah akan menghadiahi orang-orang yang jujur berupa surganya. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka bagi kita shaimin dan shaimat tidak ada pilihan lain kecuali kemudian mencoba untuk menggali dan menginternalisasi sekaligus mengekspresikan buah dan hikmah kejujuran dari puasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, dan atas kejujuran itu kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih di bulan suci yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.